Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapak kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam pada Rabu malam hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan senantiasa pelihara hidup kita dari hari-hari kita melangkah bersama Yesus. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sampai detik Rabu malam tanggal 17 Juli 2024, kita senantiasa di dalam pemberian ajaib dari Tuhan. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin sungguh-sungguh Yesus. Suatu keuntungan besar kita bersama dengan Yesus, karena Dia juru selamat kita. Dia juru selamat kita. Dia Bapa kita yang pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Bapak Ibu harus selalu sadar, ingat, eling saudara. Dia pencipta langit dan bumi, yang menciptakan bulan, bintang, matahari, semuanya, udara, oksigen yang kita hirup, semuanya rambut di atas kepala kita, kesehatan kita, semuanya bersumber datang dari Tuhan. Oleh itu kita bangga dan berterima kasih. Maka kita berterima kasih kalau kita bisa dekat dengan Tuhan. Anugerah, kebaikan Tuhan yang luar biasa kalau kita bersama Yesus. Dan Tuhan suatu hari kelak berjanji kita menikmati hidup yang kekal di surga, kerajaan surga Tuhan yang ciptakan. Bumi semua di dalam kuasa Tuhan. Dalam Matius 28:18 dikatakan, segala kuasa di bumi dan di surga ada di dalam tangan Tuhan. Wah, dahsyat saya kalau baca firman Tuhan. Kagum saya akan Tuhan Yesus. Makanya keberadaan Tuhan Yesus katakan sempurna, pangkat sempurna, pangkat sempurna. Pangkat sempurna Tuhan tak terhingga, karena Dia ajaib di atas segala kali. Amin, puji Tuhan. Malam hari ini kita baca Kisah Rasul 3 dari ayat 1 sampai 10 tentang kuasa Tuhan bersama Petrus. Sembuhkan orang lumpuh dari sejak lahir. Itu karena kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan juga masih berlaku sampai detik ini. Oleh karena itu mari kita mau melangkah dengan iman. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sakit. Mungkin disebarkan ini sharing bisa di saudara-saudara yang mungkin sakit. Mungkin sedang di rumah sakit. Semuanya datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus penyembuh kita. Bukan saya bukan penyembuh. Petrus bukan penyembuh, tapi Tuhan Yesus penyembuh kita. Dia ajaib. Saya mau menyanyikan lagu dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Menyadari iman dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada mujizat Tuhan dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus semua sakit disembuhkan Tuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat Tuhan. Ada keselamatan dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus siapa
dapat melawan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam Markus 16 ayat 17, 18, demikian firman Tuhan. Tanda-tanda Dia akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang tua akan sembuh dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus ada kuasa Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Haleluya. Setiap kita semua sehat. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saudara Bapak Ibu sehat sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya segala karena Dia di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada mujizat Tuhan, ada kemenangan, ada kesembuhan. Menyanyi dengan iman, menyanyi dengan percaya. Yesus ada di tengah-tengah kita. Setiap sore mendengar pujian dengan iman, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya, semua sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, sucikan pikiranku, mulutku, dan hatiku Bapa. Malam ini kami mau baca firman Tuhan. Dalam nama Yesus, ampuni segala dosa, segala kekurangan hamba, penuh dengan dosa. Ampuni Bapa. Roh Kudus bentuk hidupku. Layakan sebentar kami baca firman Tuhan yang hidup dan ajaib. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai memberkati kita. Puji nama Tuhan. Kalau malam hari sebelum kita berbangun tidur, kita datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin di antara Bapak Ibu ada bagian sakit, pegang bagian sakit dan doa. Oleskan dengan minyak. Karena firman Tuhan berkata di dalam Markus 6 ayat 13, doakan orang sakit, oleskan dengan minyak. Dengan iman berkata dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit sembuh. Sebab bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Ayat Markus 6 ayat 13, dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sesuai dengan janji Tuhan, Markus 16 juga berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan musir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sebelum mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit, dan orang itu sembuh dalam nama Yesus. Segala penyakit Bapak Ibu semua disembuhkan sama Tuhan. Berdoa dengan percaya. Sebab Tuhan kita ajaib, agung, sempurna. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mujizat terjadi bagi hambanya Petrus yang dipakai Tuhan. Luar biasa. Dan memang janji firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12. Tuhan memberikan kuasa buat setiap orang percaya. Dan Petrus disertai Tuhan diberikan kuasa untuk sembuhkan. Ada orang lumpuh sejak lahir Bapak Ibu. Coba kita lihat. Puji Tuhan, makanya kita kalau baca firman Tuhan, iman kita bangkit, saudara. Ya, seolah betul-betul kita ada di situ. Coba kita baca.
Petrus menyebut orang lumpuh, Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ini hebatnya di sini, Saudara. Hamba Tuhan Petrus adalah hamba Tuhan Yohanes. Waktunya dia disiplin masuk ke rumah Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan di sini. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Jadi mari ada waktu-waktu buat Bapak Ibu sembahyang. Seperti saya rutin bersama Bapak Ibu firman Tuhan. Seperti ini waktu sembahyang ini. Pagi malam secara korporat bersama Bapak Ibu. Dan saya pribadi punya waktu tersendiri berdoa kepada Tuhan. Biarpun sebentar-sebentar gak apa-apa. Yang penting ada persekutuan dengan Tuhan. Ada hubungan intim dengan Tuhan. Ada fellowship dengan Tuhan. Menjaga, membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Ya. Dan ternyata Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan ada di dalam rumah Tuhan. Mujizat terjadi karena bergaul karib dengan Tuhan di dalam bait Allah ini. Ayat 2, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga yang harus diusung tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang masuk ke dalam bait Allah. Ini orang, saudara, kasihan. Dia sudah tidak peduli dengan kesakitan. Dia ada butuh perut. Dia minta sedekah karena dia berpikir, siapa yang bersembuhkan penyakitku? Nggak ada, saudara. Kalau di luar Yesus tidak ada kesembuhan. Dan saya yakin ini yang masuk ke bait Allah ini bukan Petrus Yohanes saja, saudara. Banyak pasti hamba-hamba Tuhan. Imam-imam pada waktu itu ya. Tapi ternyata mereka tidak disembuhkan. Karena apa? Mereka tidak disertai Tuhan, tidak ada kuasa Tuhan. Tapi Petrus dan Yohanes adalah hamba Tuhan yang berserah total, yang cinta sama Tuhan. Yakobus, Petrus, Yohanes selalu bersama Tuhan Yesus kan. Disertai Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Mari kita lihat. Dia pikir dia datang kepada Petrus dan Yohanes minta duit, saudara, minta sedekah. Ya. Tapi kata Petrus, ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia minta sedekah. Minta sedekah, dia pikir Petrus, Yohanes ada duit untuk hidupnya dia. Tapi apa jawab Petrus? Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Karena mereka butuh sedekah. Dia pikir, oh Petrus Yohanes akan memberi aku sedekah. Tapi ternyata ada sesuatu yang terjadi lebih daripada apa yang mereka harapkan. Kalau mereka minta sedekah, uang berapapun dia terima untuk makan, itu selesai. Tapi penyakitnya tetap melekat dalam dirinya. Tapi kehadiran Petrus membawa kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan membawa suatu perubahan. Demikian kehidupan kita ada suatu perubahan. Dari kehidupan yang lama lumpuh, kehidupan kerohani kita dulu lumpuh. Tidak bisa mengerti apa tentang kebenaran Tuhan. Sama dari aspek rohani, saudara. Ini dari aspek fisik. Apa kata Petrus ayat 6? Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Orang Sardus berjalan. Amin. Sesuai dengan pujian yang kita nyanyikan malam hari ini. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ada mujizat Tuhan. Dan ternyata ayat ke-7. Lalu yang memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata orang tua. Amin, haleluya. Terjadi mujizat. Terjadi kebangunan rohani yang luar biasa Petrus dan Yohanes. Tentunya banyak orang yang melihat itu. Karena ini orang lumpuh dari sejak lahir. Tentunya sudah dia datang ke berbagai tabib, sudah. Duitnya udah habis. Maka dia minta sedekah kepada Petrus. Tapi kuasa Tuhan yang dahsyat. Berarti Tuhan cinta kepada dia ini. Melalui hambanya Petrus dan Yohanes. Dan ternyata kesembuhan terjadi. Ayat 8. Yang melonjak berdiri. Lalu berjalan kian kemari. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta muji Allah. Oh dahsyat. Dalam nama Yesus. Sama juga kalau Bapak Ibu ada bagian yang sakit. Disembuhkan dalam nama Yesus. Segala penyakit semua sembuh dalam nama Yesus. Karena bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Melangkah iman, saudara. Melangkah iman. Tuhan berfirman dalam Yakobus pasal 5:16b. Doa orang benar dan dengan yakin ada kuasa. Bagi Tuhan tidak pernah mustahil dalam Lukas 1:37. Dalam Yohanes 11 ayat 40. Asal kamu percaya, kamu akan memiliki kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Segala penyakit apapun mungkin di antara Bapak ada tulang-tulang nyeri. Apapun penyakit, pegang bagian sakit. Sebut dalam nama Yesus, melangkah dengan iman. Sembuh dalam nama Yesus. Karena di dalam dia kesembuhan.
1 Petrus 2:24. Dengan bilur-bilur Yesus sudah disembuhkan. Ayat ke-9, seluruh rakyat itu melihat dia dan berjalan sambil memuji Allah. Ayat 10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi. Amin, amin. Mujizat terjadi karena kuasa Tuhan. Karena Tuhan itu dahsyat, saudara. Dahsyat Tuhan itu. Kalau saya mau baca sebagai terakhir dalam Ulangan 71, pegangan saya makanya penting Bapak Ibu rajin baca Alkitab sehingga kita bisa menghafal. Dan saya puji Tuhan rajin baca Alkitab dan Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan daya ingat yang kuat sehingga saya senantiasa membaca firman Tuhan dan saya sebut ayat Alkitab, saya hayati mendarat daging di hati saya dan saya cinta Tuhan. Ulangan 7:21, jangan gemetarkan mereka sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Malam hari ini Tuhan ada bersama kita. Melangkah dengan iman, langkah percaya sebab Yesus ajaib, Yesus dahsyat, dia sanggup menyembuhkan. Saya sejak jadi hamba Tuhan tidak pernah sakit sampai detik ini. Tuhan pelihara. Kalau ada bagian sakit disembuhkan sama Tuhan. Apapun kita boleh terima penyakit, tapi di dalam nama Yesus ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada jalan keluar. Sebab Bapa kita Tuhan sangat baik. Rom 8 ayat 8. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Coba kita baca. Tapi supaya kita mengerti loh saudara ya. Ayat ini berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Mari kita mau cinta Tuhan. Ini orang mencintai Tuhan bagi orang yang mengasihi dia. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, bagaimana saudara? Kalau itu mari kita mencinta Tuhan. Apa alasan kalau kita tidak cinta Tuhan? Sedangkan Tuhan cinta kita. Tuhan peduli kepada kita. Dia pelihara hidup kita. Diberikan nafas sampai detik ini. Semua dibuat Tuhan berhasil apa yang kita kerjakan. Biarpun masih mungkin ada kendala-kendala, ya, tapi sudah perlu koreksi diri. Jangan-jangan kendala itu karena kita yang buat, atau karena Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kalau kita berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu mari melalui firman Tuhan malam hari ini kita mesrakan hidup dalam tangan Tuhan. Melangkah dengan iman, percaya sebab Tuhan itu maha kuasa, maha baik, maha segala-galanya. Asal kita mau taat kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati itu semua dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, oh ada kemenangan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, semua sakit disembuhkan Tuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus, oh ada kemenangan, ada berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh. Setiap kata semua diberkati Tuhan. Melangkah dengan iman percaya Tuhan Yesus maha kuasa, maha baik, maha segala-galanya. Dia juru selamat kita. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat penyertaan Tuhan, kasih karunia di dalam persekutuan Allah Bapa Roh Kudus akan menyertai, memberkati kita semua.
Amin. Immanuel.